Dengar sabda. Shalom, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, maka saya memberikan tema pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan berarti sesuatu yang dapat diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, kata pengharapan itu ditulis elpis yang artinya menantikan yang baik. Dan di dalam bahasa Ibrani, kata pengharapan itu ditulis mikveh yang artinya sangat menantikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ingin sukses, ingin tetap sehat, ingin kaya, ingin bahagia, ingin umur panjang, dan masih banyak lagi keinginan kita yang lain. Nah, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Hal yang pertama adalah pengharapan sebagai proses. Pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Sebuah kutipan tulisan dari ketekunan dalam pengharapan menuliskan seseorang yang pernah bergabung dalam tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, "Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan." Artinya, saudara-saudara, bahwa seseorang yang tersesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapat pertolongan. Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah, bahkan berbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Jadi, berjalanlah dalam proses untuk mencapai pengharapan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibrani 6 ayat 19 ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.